Hai guys, kalian tahu nggak? Ada orang yang pernah diperkosa dan disiksa tapi masih bisa selamat. Bahkan, ia masih bertahan dan minta bantuan dengan kondisi badannya ini sudah berlumuran darah. Kejadian ini adalah kisah nyata dan sudah diabadikan dalam sebuah film. Hai, balik lagi dengan gue Netasa di Fix Film. Sebelum kita mulai ke videonya, gue mau ingetin nih sama kalian. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Ada seorang gadis bernama Alison Botha mengalami kejadian tragis yang terjadi pada tanggal 18 November 1994 di kota kelahirannya, yaitu Port Elizabeth, Afrika Selatan. Pada saat kejadian, Alison ini berumur sekitar 27 tahun. Sore itu, Alison sedang menikmati pemandangan laut di tepi pantai yang ada di pinggiran kota. Alison menikmati ini bersama teman-temannya. Alison sangat menikmati kebersamaan ini dan itu adalah momen yang paling bahagia. Dia tidak punya firasat apapun jika dia akan mengalami kejadian yang belum tentu bisa terjadi oleh semua orang, yaitu pemerkosaan dan penyiksaan sadis. Malam harinya, kebersamaan Alison bersama teman-temannya belum berakhir. Alison masih menghabiskan waktu tersebut bersama teman-teman untuk sekedar bersantai dan ngobrol ditemani secangkir es krim di rumah Alison. Waktu pun terus berlalu. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Alison pun memutuskan untuk mengantar beberapa temannya pulang ke rumah masing-masing. Setelah selesai mengantarkan, Alison akhirnya sampai di dekat rumah. Malam itu, ada yang ganjil dengan kondisi parkiran. Parkiran tempat dia memarkirkan mobil sudah diisi oleh mobil lain yang dia pun gak kenal di sekitar komplek rumahnya. Akhirnya, Alison berputar arah untuk mencari area parkir di sekitar rumahnya. Selang beberapa menit, Alison menemukan lahan parkir kosong yang agak jauh dari rumah dan dia langsung memutuskan untuk parkir di area itu. Pas Alison baru selesai parkir dan turun dari mobil, tiba-tiba dari arah belakang, dia didatangi oleh seorang pria dengan memakai baju hitam-hitam yang mengarahkan pisau ke belakang badannya. Alison langsung kaget, merinding, dan napasnya pun sudah tidak karuan. Tubuh Alison merespon todongan pisau itu dengan kondisi tubuh yang lemas dan tidak bisa berkata-kata. Alison langsung membatu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Sembari mendengarkan orang itu ngomong, "Kalau kamu ingin hidup, masuk kembali ke mobil." Naluri bertahan hidup Alison adalah dengan mengikuti instruksi dan berharap nyawanya ini bisa selamat. Alison ini udah tidak peduli dengan barang apa yang akan dicuri. Setelah Alison masuk ke mobil, pelaku tersebut meminta dia untuk duduk di sebelah kursi setir mobilnya. Sambil menodong, ia masih sempat memperkenalkan dirinya. "Nama gue Clinton. Tenang aja, gue gak akan ngebunuh lo. Gue cuma butuh mobil lo sekarang." Dengan terbata-bata, Alison sebenarnya menjawab dengan, ambil aja mobil dan uang yang ada di dompet. Cukup turunkan saya di jalan ini, jawab Alison yang gak digubris sama Clinton. Di tengah-tengah perjalanan yang entah akan dibawa kemana, mobilnya kemudian menepi di jalan. Tiba-tiba pada saat mobil berhenti, ada seseorang pria yang akan masuk ke mobil Alison. Orang itu ternyata adalah teman Clinton. Ia memperkenalkan dirinya bernama Venus dan naik di kursi belakang. Setelah beberapa menit mobil berjalan, Alison tiba di lahan kosong dekat dengan sebuah perdesaan yang dia pun gak terlalu tahu di mana lokasinya. Waktu itu kondisi malam hari dan di area tersebut ini sepi, sangat sepi. Hanya ada Alison serta 2 orang yang bisa menghabisi nyawanya sewaktu-waktu. Clinton lantas menyuruh Alison untuk turun di area tersebut. Hal yang terjadi kemudian adalah hal yang gak pernah dibayangkan bisa terjadi pada hidupnya. Mereka berdua kemudian melecehkan Alison, mulai dari meminta Alison melepaskan baju dengan paksaan dan mulai melakukan hal-hal yang di luar nalar secara keji. Alison diperkosa berkali-kali oleh 2 orang bejat dan keji yang tidak dikenal. Perasaan Alison waktu itu bercampur aduk. Alison berpikir, setelah diperkosa, mungkin ini mimpi buruk yang bisa berakhir, tapi nyatanya tidak. Mereka berdua berusaha untuk membunuh Alison dengan tujuan menghilangkan jejak.
Mereka lantas mengangkat dan menggantungkan leher Allison di sebuah pohon yang ada di sekitar. Meskipun Allison sudah memohon berulang-ulang kali, mereka tidak mendengarkan dan tetap menggantungkan leher Allison. Allison pun pingsan dan tidak sadarkan diri. Waktu itu, Allison sudah merasa ini adalah ajal yang akan dia hadapi. Setelah pelaku merasa Allison sudah mati, kedua pelaku akan pergi meninggalkan lokasi. Akan tetapi, saat dicek lagi, ternyata Allison cuma pingsan dan masih menghembuskan napas secara pelan. Pelaku nggak terima dengan kondisi Allison dan langsung menusuk perutnya dengan pisau yang tadi dia bawa. Pelaku menusuk Allison sebanyak 35 kali sampai usus-usus yang ada di perutnya keluar. Dalam setengah sadar, Allison merasakan sakit yang luar biasa. Allison cuma bisa terdiam tanpa bisa berteriak dan melakukan apapun. Kedua orang itu merasa menikmati apa yang mereka lakukan. Setelah selesai dan akan beranjak pergi dari lokasi, Thanos melihat lutut kaki Allison yang masih bisa bergerak. Melihat itu, Thanos masih tidak tenang dan ingin memastikan jika Allison benar-benar mati. Untuk itu, ia langsung mengambil pisau yang dia bawa dan menggorok leher Allison sebanyak 17 kali secara terus-menerus. Darah semakin bercucuran deras di leher Allison dan dia mulai tidak sadarkan diri. Setelah melakukan hal itu, mereka lantas pergi meninggalkan Allison sendiri. Entah dari mana kekuatan yang Allison dapatkan, setengah sadar, Allison masih punya keinginan untuk hidup. Allison menggunakan tenaga terakhir yang dia miliki untuk mencoba berjalan ke tepi jalan. Allison berharap ada orang baik yang menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Allison berjalan tergopoh-gopoh dengan menahan rasa sakit yang luar biasa. Tangan kanan Allison menggenggam leher yang sudah mau putus dan tangan kirinya memegang usus yang sudah keluar dari perut. Setelah Allison berjalan beberapa lama, akhirnya Allison sampai di tepi jalan dan sudah tidak bisa melakukan hal apapun. Allison cuma berharap ada orang yang melihat dan langsung menolong. Mobil pertama datang dan langsung meninggalkan Allison. Selang beberapa waktu, ada mobil kedua yang datang melewati Allison dan kemudian merespon dengan langsung menelpon layanan emergency dari rumah sakit. Layanan darurat pun datang dan Allison langsung ditangani secara serius oleh rumah sakit. Pihak rumah sakit langsung mengoperasi Allison dengan sigap. Allison dijahit di beberapa bagian yang mengalami sayatan dan semua berhasil dijahit oleh pihak rumah sakit. Keesokan harinya, Allison didatangi oleh polisi di rumah sakit. Mereka membawa beberapa foto yang diduga adalah tersangka dari kejadian ini. Dari beberapa foto, Allison menemukan dua orang yang kemarin melakukan perbuatan kejinya. Polisi langsung bergerak cepat dan menangkap kedua orang tersebut. Dalam persidangan yang dilakukan, mereka dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat atas kejahatan yang ia lakukan kepada Allison, yaitu penculikan, pemerkosaan, dan percobaan pembunuhan. Saat ini, Allison sudah memiliki 2 anak dan menjadi pembicara untuk menguatkan orang-orang yang mengalami hal yang serupa seperti dialami. Penggalan kisah hidup ini dibuat dalam film berjudul Allison yang dirilis pada tahun 2016. Sekian konten kali ini guys, semoga bermanfaat ya. Thank you for watching, see you next video, bye bye.